Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. dan MPD. Yang kami hormati Ketua DKM, Staf Pengurus Dewan Pembina. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah Komisi dan Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah dan karena juala pada subuh yang kita ini kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada iman, umat Islam dan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kajian subuh pada pagi ini. Bahwa dan salam daripada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita buka kajian subuh ini dan sama baca nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di subuh hari ini, kita dipilih Allah di antara hamba-hambanya, bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan tentu yang paling mendorong kita bisa sholat subuh berjamaah adalah nikmat keimanan, bukan nikmat sehat. Kalau nikmat sehat bisa jadi banyak yang jauh lebih sehat dari kita, lebih gagah, lebih kuat. Tapi ketika nikmat imannya lemah, tidak bisa sholat subuh dengan berjamaah. Sementara kita mungkin bisa jadi dari segi nikmat sehat, kurang, agak gering-gering dikit gitu ya, agak bidapan-bidapan dikit. Tapi karena nikmat keimanan yang kuat, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Dan nikmat iman inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, dunia dan akhirat. Salawat dan salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya hormati
takmir Masjid Al-Barokah beserta seluruh jamaah yang tidak bisa sebutkan satu persatu, semuanya dirahmati Allah. Kita bersyukur dimuliakan Allah dengan hidayah. Karena kalau lihat urutan-urutan kemuliaan, di antara makhluk yang paling mulia siapa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian di antara manusia yang paling mulia siapa? Orang yang dapat hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah Islam. Di antara manusia ya, yang mulia adalah yang mendapatkan hidayah. Makanya dalam surat At-Tin itu kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safil illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan penciptaan yang sebaik-baik. Tapi kemudian bisa posisinya jatuh sekali. Tsumma radadnahu asfala safil. Dan bisa jadi posisinya itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Asfala safilin. Asfal itu artinya yang paling bawah. Asfala safilin. Lebih bawah daripada yang lebih rendah daripada yang rendah. Tapi ada yang akan tetap mulia, yaitu illal ladzina aman, yang mendapatkan hidayah iman. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makanya dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat 176 ya. Bisa lebih rendah posisinya daripada binatang ya, daripada bahkan lebih kasar di situ seperti anjing gitu ya, kalau manusia sudah jauh dari hidayah Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Itu surat Al-A'raf ayat 176. Kalau kami menghendaki, kata Allah, niscaya manusia itu diangkat derajat, dimuliakan dengan ayat-ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal arwat taba'a hawa. Namun manusia itu cenderung urusan dunia saja dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau ngurusin dunia terus, mengikuti hawa nafsu, famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka seperti anjing, seperti gogok. Jadi tadinya mau dimuliakan dengan ayat-ayat Allah, diangkat derajatnya, tapi manusia cenderung ngurusin dunia terus dan mengikuti hawa nafsu. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka itu seperti anjing. Kenapa? Mentalitas anjing itu intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Mentalitas anjing itu nggak pernah puas, terengah-engah terus. Dikasih apapun gitu terus. Kurang terus. Makanya kalau manusia sudah jauh dari Allah tadi ya, segala dimakannya, ya, segala diembatnya, itu sudah rusak mentalitas, rakus ya. Itu kalau sudah jauh dari ayat-ayat. Nah, kita bersyukur dipilih Allah, mendekat dengan ayat-ayat Allah, mendekat dengan Allah, sehingga mudah-mudahan kita tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau sebaliknya tadi ya, nggak sempat lagi dengan Allah, nggak sempat lagi dengan ayat-ayat Allah, khawatirnya tadi famasaluhu kamasalil kalbi. Bahkan dalam ayat 179, kalau kita aktivitasnya nggak pernah dengan ayat-ayat Allah, dengan interaksi dengan Allah, maka seperti binatang ternak.
walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh kebanyakan pengisi neraka jahanam itu nanti dari kalangan jin dan manusia. Yang aktivitasnya dia itu punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat Allah. Punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Kalau kita sepakati kan aktivitas binatang itu makan, cari makan, tidur, kawin, bangun tidur, makan, cari makan, kawin, tidur, cari makan lagi. Aktivitas binatang kan begitu ya, hari-hariannya. Makan, cari makan, tidur, bangun tidur, makan, cari makan, begitulah. Nggak pernah mendekat dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah. Maka kalau manusia juga aktivitasnya seperti itu, kata makan, cari makan, tidur, bangun tidur, makan lagi, cari makan lagi. Kalau aktivitas manusia seperti itu, maka kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Makanya saya sampaikan di salah satu video saya juga. Kalau kambing masuk kebun orang, paling yang dia makan cuma daun-daunannya saja. Tapi kalau manusia sudah masuk kebun orang, ubinya, daunnya, yang jaga kebunnya dibunuh oleh dia. Nah, lebih parah biasanya. Kalau sudah jauh dari ayat-ayat Allah. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk kelompok yang rendah tadi ya, karena menjauh dari Allah, tapi kita termasuk kelompok yang mulia karena selalu mendekat dengan karena ada rumus Bapak Ibu ya, ada rumus kalau kita mendekat dengan yang maha mulia dan dengan sesuatu yang dicintai oleh yang maha mulia, maka kehidupan kita menjadi mulia. Tapi kalau kita menjauh dari yang maha mulia dan dengan sesuatu yang dicintai yang maha mulia, maka kehidupannya akan terhina. Banyak contoh kasusnya seperti itu ya. Ketika menjauh dari Allah, maka menjadi terhina, tapi ketika mendekat dengan Allah, kehidupannya menjadi mulia. Contoh yang sederhananya yang sering kita dengar, misalnya ibu-ibu kenal dengan Bilal, bapak-bapak pernah dengar ya, sahabat Rasulullah. Status sosialnya paling rendah. Ya. Bilal itu status sosialnya paling rendah. Budak, nggak ada harganya, ya, artinya sangat rendah status sosial. Tapi dimuliakan Allah kehidupannya, masih hidup, terompahnya udah kedengaran di surga. Dimuliakan. Padahal status sosialnya rendah, tapi menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada orang yang status sosialnya sangat tinggi, raja di raja. Kenal bapak-bapak dengan Firaun? Ya. Firaun itu kan status sosialnya paling tinggi, ya, raja di raja, tapi menjadi terhina karena menjauhkan manusia dari Allah. Saking terhinanya Firaun, kalau ada pejabat disebut Firaun pasti marah, karena itu penghinaan. Kalau ada Firaun sebelum kamu Firaun, itu pasti marah, karena bentuk penghinaan. Saking terhinanya, nggak ada orang tua yang mau memberi nama anaknya Firaun. Biasanya kalau nama-nama pemimpin, okay,
Kalau nama-nama pemimpin kan, orang-orang top itu kan disematkan namanya untuk anak-anaknya kan. Kan sering kita kalau ada pemimpin yang sukses gitu kan, untuk anaknya diberi nama anaknya sesuai dengan pemimpin. Tapi untuk Fir'aun gak ada orang tua yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Entah kalau di Timur Indah ini katanya. Kalau Bilal banyak. Bilal. Nah, alhamdulillah Allah memilih kita ya, didekatkan dengan yang maha mulia ya, sehingga insya Allah kehidupan kita menjadi mulia. Kenapa pendahuluan ini saya sampaikan? Kita pada kesempatan ini akan membahas siapa manusia yang paling bahagia ya, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa hadis dan juga dalam beberapa ayat. Kita akan bahas apakah kita itu termasuk orang yang bahagia, dan bahagianya bahagia yang hakiki, bahagia yang sebenarnya, bukan bahagia palsu. Bahagia palsu itu begini, dilihat orang kelihatannya bahagia karena duitnya banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, tapi ternyata dia hidupnya menderita, dia sengsara. Itu bahagia palsu. Bahagia palsu. Nah, kita ingin siapa yang dikatakan bahagia versi agama, versi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayatnya dan dalam beberapa hadis. Dan bahagia kita bukan hanya bahagia di dunia. Mungkin ada orang yang nampaknya bahagia di dunia tapi nanti di akhirat menderita, ya, sengsara. Nah, kita ingin bahagianya dunia akhirat sebagaimana doa sapu jagat kita ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia baik, bahagia, di akhirat juga baik, bahagia. Salah satu ulama ya, yang pendapatnya dikutip oleh Imam Asy-Syatibi tentang siapa yang bahagia. Min alamatis sa'adah alal abdi. Di antara indikasi tanda bahwa orang itu bahagia, yang bahagia yang sebenarnya tadi. Yang pertama adalah taisirut ta'ah alaih. Kalau dimudahkan melakukan ketaatan. Jadi kalau kita dimudahkan nih melakukan ketaatan, itu berarti orang yang bahagia. Dari sekian banyak dimudahkan kita ketaatan, itu kita termasuk orang yang bahagia. Bahkan termasuk yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah. Dengan hidayah yang kekal gitu, hidayah yang betul-betul bisa terjaga dengan baik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat Al-An'am ayat 125. Surat apa tadi? Al-An'am ayat 125. Kita nih kadang dalam usia-usia kita tuh harus sering diulang-ulang karena mudah lupa kadang ya kalau tidak diulang. Surat apa tadi Bu? Al-An'am ayat 125. Kadang-kadang cuma kedengaran ujungnya aja karena sambil ngantuk. 105, ayat 25 Pak. Nah, pada 125 karena terdengar 25-nya. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan hidayah, maka Allah mudahkan dia melaksanakan perintah-perintah agama, perintah-perintah Islam. Mudah salat, mudah puasa, mudah zakat, sedekah, mudah dekat. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillah, barang siapa yang dikehendaki Allah tersesat, maka dijadikanlah dadanya sesat, sempit melaksanakan perintah agama. Banyaklah alasannya. Disuruh sholat ke masjid, banyak alasannya.
Disuruh puasa banyak alasannya. Disuruh zakat, infak, sedekah banyak alasan. Jadi berat niat melaksanakan perintah agama. Kalaupun melaksanakan perintah agama sudah di ujung-ujung waktu gitu ya. Misalnya kadang ada ungkapan, waduh, sudah asar lagi. Barusan saya zuhur. Karena zuhurnya jam 3. Nah, jadi laksanakan waktu sholat itu udah di injury time. Sudah waktu mau habis. Waduh, udah maghrib lagi. Barusan saya asar. Asarnya 5:30. Nah, jadi datang waktu tuh, waktu sholat tuh memberatkan. Nah, itu diantara tanda kelihatannya nggak dapat hidayah. Tapi bagi yang semangat sekali, mudah sekali seperti Bapak Ibu ini ya, termasuk insya Allah ya, dikehendaki Allah mendapatkan hidayah. Jadi diantara tanda bahagia itu adalah yang pertama, itu bisa dilihat nanti dalam karyanya Imam As-Satibi ya, buku Al-Intisam. Itu adalah tadi taisiru ta'ah alai. Kalau kita dimudahkan melakukan ketaatan, itulah termasuk orang yang bahagia yang hakiki. Karena orang taat itu minoritas. Orang taat itu minoritas. Bisa jadi di Indonesia itu orang Islam mayoritas. Tapi kalau orang taat itu minoritas. Dalam penelitian ya, bahwa biasanya ukuran ketaatan itu dengan berjamaah ke masjid, salah satu ukuran. Yang berjamaah ke masjid itu paling banter maksimal 20%. Ya. Dari total umat Islam itu paling 20%. Misalnya begini, kalau ada di antara sekitar masjid ini ada 100 orang, paling banter yang ke masjid itu 20 orang. Itu paling banyak. Kadang ada yang 10%, kadang ada yang 1%. Kalau di dusun itu kan kadang dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang nutup masjid. Kadang kita kalau balik dusun, kadang sedang di sini biasa ramai, misalnya kan, pas di dusun, waduh, susah sekali. Jangankan ya waktu salat wajib harian, kadang salat Jumat saja, pernah kita bawa mobil pulang mau ke Bandung, naik mobil di perjalanan hari Jumat itu kan, ini ada sholat Jumat apa enggak gitu ya. Ternyata ditunggu-tunggu, ya, cuma 5 orang beserta kita, 10 orang dengan keluarga yang di mobil itu. Itu kan luar biasa jadi kalau di daerah. Nah, jadi yang taat itu minoritas kalau yang taat. Nah, kita termasuk yang dipilih menjadi minoritas tadi ya. Di antara orang yang ini kita taat, dimasuk yang 20% itu. Makanya ada sahabat yang selalu berdoa, Allahumma ja'al minal qalilun. Allahumma ja'al minal qalilun. Ditegur, ngapa doa itu begitu? Kan artinya doa itu, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan yang sedikit. Orang tuh mau masuk golongan banyak, ini masuk yang sedikit. Kenapa doa kamu begitu? Terus kata dia yang berdoa seperti itu, apa kamu lupa dalam Al-Quran? Banyak sekali, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Nah, aku mau masuk yang di situ. Qalilan ma yatafakkarun. Sedikit sekali orang yang mau berpikir. Aku yang mau masuk di situ juga. Qalilan ma yatazakkarun. Sedikit sekali orang yang mau ingat Allah. Aku juga mau masuk yang sedikit itu. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia nggak mau tahu. Itu kebanyakan yang nggak mau tahu. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi salah satu tanda dari sekian banyak tanda, yang pertama adalah taisiru ta'ah alai. Kalau kita dimudahkan melakukan ketaatan, itu kita berarti hidupnya bahagia dunia dan akhirat.
insya Allah. Ya. Dan yang paling tahu kita hanya perasaan kita. Berat nggak melaksanakan perintah itu kan? Kadang mau zakat saja susahnya luar biasa. Dihitung-hitung sampai nggak nyampe-nyampe nisab. Nah itu kadang. Pada Allah Maha Tahu kan? Allah Maha Tahu. Dihitung semuanya kebutuhan pokok, akhirnya nggak sempat berzakat. Yang intinya nggak mau zakat gitu. Padahal kalau kita tadi yakin ya, apapun perintah Allah itu pasti untuk kebaikannya dan nggak mungkin mencelakakan, nggak mungkin mencelakakan. Maka bagi kita pun kalau ingin amannya, termasuk masalah zakat ya, keluarkan aja 2,5%, ya kan? Dari harta kita itu, kalau ingin amannya. Kalau belum sampai nisab berarti jatuhnya infak sedekah kan gitu. Kalau sudah nasibnya jika berarti itu jatuh zakat. Tenang kita, harta bersih gitu ya, harta bersih. Dan itu kalau seperti mazhab Imam Syafi'i yang banyak di Indonesia pengikutnya, yaitu cari selamat biar aman gitu ya, cari selamat. Jangan tadi dihitung akhirnya ya nggak sampai-sampai terus. Ya. Dan itu Allah Maha Tahu kalau kita akal-akalan. Akal-akalan ngitung-ngitung, akal-akalan Allah kan Maha Tahu. Ya kalau manusia bisa ditipu ya, tapi kalau Allah kan nggak bisa ditipu. Misalnya kadang ada itu ya, zakat perhiasan emas kan harus sampai 1 tahun misalnya kan, sebulan lagi mau 1 tahun misalnya, supaya begini dikasihkanlah misalnya ke anaknya atau ke sehingga tidak jatuh di zakati karena bukan miliknya lagi. Tapi Allah kan Maha Tahu itu akal-akal, gitu istilahnya gitu ya. Allah Maha Tahu kalau itu adalah akal-akal. Nah itu yang pertama ya, mudah-mudahan kita insya Allah termasuk yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Yang kedua, dikategorikan bahagia dalam versi agama, dalam versi Allah, dalam versi Islam itu adalah wa muwafaqatus sunnah fi af'ali. Selalu melandasi aktivitasnya ya, dengan landasan sunnah. Jadi kalau kita misalnya kan Rasulullah itu mencontohkan semua kepada kita. Dari mulai makan, ya, habis makan, tidur, bangun tidur, semuanya ada dicontohkan. Nah kalau kita selalu melandasi, ya, misalnya ketika mau makan, mau minum, kita pakai tangan kanan karena Rasulullah menyuruh makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Itu kan diperintahkan. Dilandasi dengan contoh. Ketika bangun tidur, kita disunahkan berdoa. Apa doanya? Alhamdulillah, bangun tidur ya. Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu bukan doa masuk masjid ya. Doa masuk masjid itu Allah maftahli abwa barakati. Kadang kalau doa masjidnya bismika Allahumma ahya wa amut, itu khawatirnya di masjidnya itu seperti bapak-bapak kalau sholat Jumat ya. Bapak-bapak kalau sholat Jumat karena masuk masjidnya doanya bismika Allahumma ahya wa amut, begitu khotibah mimbar langsung dari bukan Jumat di sini.